Udah di oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kita diskusikan, yaitu tentang Piper nigrum ya, Piper nigrum yang berarti itu lada hitam. Dengan anggota kelompok ada Ahmad Fauzan, Dea Silviana, Salma Maulida, Nabila Zalzabila, dan Zahra Hoirunisa. Oke, selanjutnya yaitu ke pendahuluan. Nah, penggunaan obat tradisional ini semakin berkembang termasuk di Indonesia. Seiring tren back to nature, salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan adalah lada hitam atau Piper nigrum linn. Nah, yang mengandung senyawa aktif utama yaitu piperin. Nah, piperin ini dikenal memiliki berbagai khasiat. Salah satunya yaitu sebagai anti diare, anti inflamasi, dan antibakteri. Karena sifatnya yang stabil terhadap panas dan larut dalam etanol, piperin juga dapat diekstraksi secara efektif menggunakan metode sokretasi. Nah, metode sokretasi ini merupakan cara ekstraksi senyawa kimia dari bahan padat menggunakan pelarut yang dipanaskan secara berulang. Dalam konteks lada hitam, sokretasi ini digunakan untuk mengisolasi senyawa piperinnya. Nama alat sokretasi juga yaitu disebut ekstraktor soklet. Nah, pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kadar piperin dalam ekstrak etanol 96% buah lada hitam menggunakan metode LC, MS, atau MS sebagai dasar untuk pemanfaatan lebih lanjut dalam pengembangan obat tradisional yang terstandar. Ini untuk ada gambar alat sokletasinya, bisa di zoom. Nah, oke. Makasih. Udah, lanjut. Sumber tanaman penghasil Piper nigrum. Tanaman penghasil alkaloid adalah lada hitam, Piper nigrum linn. Kandungan alkaloid utama piperin, alkaloid utama dengan aktivitas sebagai anti diare, anti inflamasi, hepatoprotektan, dan memiliki rasa pedas khas. Senyawa lain derivat alkaloid dalam buah lada hitam, piperamida, piperamid, piperamin, armetin. Piperin adalah senyawa metabolit sekunder utama pada buah lada hitam yang berperan dalam memberikan rasa pedas, aktivitas antimikroba, dan efek farmakologi lainnya. Piperin tahan panas, larut dalam etanol, dan memiliki aktivitas biologi seperti stimulasi enzim pencernaan dan inhibisi pertumbuhan mikroba, misalnya Escherichia coli. Aktivitas farmakologi utama dari Piper nigrum. Aktivitas farmakologi utama dari alkaloid atau minyak atsiri tersebut. Piperin merupakan alkaloid utama dari lada hitam dan memiliki aktivitas sebagai anti diare, anti-inflamasi, hepatoprotik, antibakteri, serta mampu menstimulasi enzim pencernaan dan meningkatkan sekresi empedu. Senyawa ini juga menunjukkan aktivitas termogenik, antitiroid, dan kemopreventif. Selanjutnya ada teknik isolasi Piper nigrum. Teknik isolasi alkaloid atau minyak atsiri yang digunakannya di sini tuh piperin diisolasi melalui proses ekstraksi menggunakan metode soklet dengan pelarutnya etanol 96%. Senyawa ini tahan panas sehingga cocok
diekstraksi menggunakan teknik coklat ini. Nah, untuk identifikasi kualitatifnya dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau yang sering disebut dengan KLT. Sedangkan untuk penetapan kuantitatifnya dilakukan dengan teknik LC-MS atau MS yang divalidasi dengan parameter linearitas, presisi, akurasi, LOD, LOQ, dan selektivitas. Selanjutnya ada peluang pengembangan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membandingkan kadar piperin dari buah lada hitam yang berasal dari berbagai daerah guna mencari varietas dengan kadar optimal. Juga direkomendasikan untuk mengeksplorasi metode ekstraksi dan pelarut lain untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Kesimpulannya, ekstrak etanol 96% dari buah lada hitam mengandung piperin sebesar 26% berdasarkan analisis LC-MS. Metode LC-MS terbukti valid dengan parameter yang memenuhi syarat akurasi 95,90 sampai 100,77%, presisi 0,02 sampai 1,84%, selektivitas RT 2,47 sampai 2,49, linearitas R sama dengan 0,9973, load sama dengan 0,14, ppm load sama dengan 0,44 ppm. Selanjutnya itu ada daftar pustaka terlampir dari penetapan kadar piperin dalam ekstrak buah lada hitam. Dan lampiran. Nah, baik. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.